Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai final project kami yang kami beri nama Clickmart, yakni sistem rekomendasi produk menggunakan model hybrid dan collaborative filtering. Next slide. Adapun anggota kelompok kami yakni saya sendiri, Hanifah Rahma, Umam Hanif, Lisa Kartika, Afrida Eka, serta Agnes Tasia. Next slide. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian tujuan proyek, metodologi, evaluasi model, aplikasi Streamlit, hasil dan demo, tantangan yang dihadapi, rencana pengembangan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka yang kami pakai. Selanjutnya, yang pertama terdapat pendahuluan, yakni Project ini kami buat bertujuan untuk memanfaatkan data produk, ulasan, dan rating dari e-commerce untuk menghasilkan sebuah insight dan rekomendasi yang kami harapkan dapat membantu konsumen memilih produk kecantikan secara lebih mudah dan akurat. Dikarenakan, kami melihat di market saat ini banyaknya pilihan produk di e-commerce dan konsumen kesulitan menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, adapun tujuan proyek kami, yang pertama yakni menganalisis karakteristik data produk kecantikan dan perawatan pribadi untuk memahami pola umum seperti distribusi, rating, persebaran kategori, dan juga perilaku ulasan pelanggan. Yang kedua yakni membangun model machine learning yang dapat memprediksi performa produk berdasarkan atribut produk, rating, ulasan, serta faktor pendukung lainnya. Yang ketiga, yakni mengembangkan sistem rekomendasi produk yang mampu memberikan rekomendasi yang lebih personal dan relevan bagi konsumen. Selanjutnya, yakni mengukur efektivitas model prediksi dan rekomendasi melalui evaluasi menggunakan metrik yang sesuai dengan masing-masing model. Yang terakhir, ia telah menyediakan insight berbasis data yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dalam konteks bisnis e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ini adalah metodologi yang menjelaskan setiap tahapan atau proses dari sistem rekomendasi produknya. Yang pertama yang dilakukan adalah processing data, yang dimana tahapan ini prosesnya dimulai dengan membuat dataset produk dan user item. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan data seperti penghapusan duplikasi, penanganan nilai yang hilang, dan normalisasi teks pada nama serta deskripsi produk. Kemudian tahapan selanjutnya adalah eksplorasi data analis atau yang disebut dengan EDA, di mana tahapan ini mencakup analisis distribusi kategori produk, frekuensi interaksi pengguna, serta eksplorasi nilai harga dan atribusi lain yang relevan. Tujuannya supaya kita bisa mengidentifikasi pola umum dan anomali yang membantu untuk menentukan strategi pemodelan yang tepat. Kemudian di mana kita menggunakan 3 model seperti content based filtering atau kita sebut dengan CBF, kemudian collaborative filtering, dan terakhir adalah hybrid model. Yang pertama adalah kita menggunakan content based filtering atau yang disebut dengan CBF, dan di mana proses ini dimulai dengan pembersihan teks, dekondensasi, dan konversi menjadi representasi PDF, IDF, vektorisasi. Tujuannya supaya rekomendasi ini diberikan berdasarkan item yang paling mirip dengan produk acuannya. Kemudian collaborative filtering, yang dimana model ini tujuannya untuk membentuk sebuah matriks pengguna item dan menghitung kemiripan antar item menggunakan konsep similarity-nya. Supaya rekomendasi ini diberikan berdasarkan item yang sering disukai oleh pengguna dengan pola referensi yang serupa. Kemudian terakhir adalah hybrid model, yang dimana model ini menggabungkan skor dari CBF dan CF yang menggunakan pendekatan yang berbobot, supaya ini bisa menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Kemudian slide selanjutnya adalah selanjutnya adalah LM scoring, yang dimana tahapan ini menggunakan model LM seperti ini untuk menilai kualitas rekomendasi secara kualitatif, yang dimana kita bisa memproses ini memberikan gambaran tambahan yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga konteks yang deskriptif dari rekomendasinya. Kemudian pembuatan aplikasi Streamlit-nya, yang dimana aplikasi ini dibangun menggunakan Streamlit untuk menyediakan antarmuka yang interaktif.
Jadi pengguna dapat memasukkan nama produk atau memilih kategori yang tertentu, dan sistem ini akan menampilkan rekomendasi dalam bentuk kartu produknya. Aplikasi juga menyediakan penilaian rekomendasi menggunakan LLM serta menampilkan komponen pemrosesan dari model CF, CBF, atau hybrid. Kemudian terakhir adalah tahapan deployment model, di mana tahapan ini mencakup penyimpangan model menggunakan pickle atau jobrik dan integrasi ke aplikasi Streamlit-nya. Jadi proses ini memastikan TF-IDF, matrix similarity-nya, dan fungsi hybrid dapat digunakan ulang tanpa perlu pelatihan ulang. Setelah integrasi, aplikasi ini diuji untuk memastikan seluruh komponen berjalan dengan stabil, responsif, dan mampu memberikan rekomendasi secara. Slide selanjutnya. Ini merupakan hasil evaluasi yang dimana menampilkan hasil dari perbandingan antar model. Jadi model yang memiliki nilai tertinggi adalah hybrid, yang dimana rata-rata consistency-nya adalah 0,98119 dan skornya adalah 8 dari 10. Alasan utamanya adalah kategori yang konsisten dan deskripsi produk mirip antar item. Kemudian nilai yang tertinggi adalah content based filtering atau CBF, jadi mana rata-rata consistency-nya adalah 0,9331. Kemudian skornya adalah 8 dari 10. Alasan utamanya adalah konsisten, ekstrim, similarity identik, dan kemungkinan item mirip atau duplikasi. Kemudian terakhir adalah collaborative filtering, yang dimana rata-rata consistency-nya adalah 0,3023 dan skor alamnya adalah 6 dari 10. Dan alasan utamanya adalah beberapa produk sangat tidak relevan, mencakup skop luas dan red box. Kemudian ada item relevan tapi tanpa rating atau alasan. Dan terakhir adalah ada item yang relevan dan kuat. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk komunikasi pada Streamlit itu punya struktur kode, yaitu ada main atau file utama, yaitu untuk entry file utama aplikasi, lalu juga ada folder bernama source untuk backend machine learning dan lain-lain, lalu ada folder komponen untuk UI reusable komponennya, dan juga view untuk menampilkan file pages-nya. Lalu ada juga proses pengembangan Streamlit ini menggunakan Sketch Resource untuk efisiensi dan juga optimalisasi UI UX, lalu integrasi LLM yang menggunakan Gemini untuk manfaat query dan evaluasi rekomendasi. Lalu logika sistem rekomendasi hybrid ini menggunakan pencarian produk dengan teknik exact, partial, dan full match. Lalu untuk program skor ini berbobot 40% similarity dan juga 30% rating, lalu 30% review. Dan proses dan deploy-nya itu menggunakan Streamlit Cloud, yaitu aplikasi yang di-deploy secara online, jadi bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan juga menggunakan file dan API. Jadi semua filenya itu udah online. Next. Nah, ini link demo aplikasi Clickmart ada di sini, dan demonya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya izin untuk mendemokan dari web aplikasi Clickmart, sistem rekomendasi produk yang sudah kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan untuk struktur yang ada di homepage atau halaman utama. Yang pertama, sudah pastinya ada searching box untuk mendapatkan inputan dari user. Terus di bawah ada banner yang ini untuk memperbagus tampilan UI-nya. Terus di bawah pertama ada section kategori, terus ada section produk terlaris, produk unggulan, dan juga yang terakhir ada rekomendasi, section produk rekomendasi, seperti itu. Mungkin saya akan menjelaskan yang pertama untuk kategori. Di section kategori ini user bisa memilih, ada 5 kategori yang sudah kami bagi. Mungkin yang pertama misal milih
user milih skincare akan menampilkan produk-produk yang sudah kami filtering berdasarkan kategori yang dipilih. Untuk di skincare, kami di sini ada menemukan 271 produk yang ditampilkan dan user bisa melihat semua produknya seperti berikut. Mungkin kita coba satu kategori lagi. Nih, untuk filtering produknya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada produk terlaris. Untuk produk terlaris dan juga rekomendasi produk ini ada memiliki kesamaan, yaitu untuk produk yang ditampilkan di sini itu adalah hasil dari produk di hasil model kolaboratif filtering. Mengapa kita memakai hasil produk dari modeling CF? Karena di CF itu kita bisa mendapatkan produk dari preferensi pengguna lain yang memiliki pola yang sama. Seperti itu. Untuk produk terlarisnya kita hanya menampilkan 5 dan sisanya kita tampilkan di section rekomendasi. Untuk di produk unggulan ini sedikit berbeda. Di sini kita menampilkan rekomendasi berdasarkan hasil modeling dari model hybrid. Gitu. Jadi kita di homepage ini kita tampilkan 2 hasil rekomendasi produk dari 2 model yang berbeda. Untuk detail produknya, apabila kita ini kita juga bisa melihat detailnya ya. Kalau misalkan diklik, di sini ada foto, ada nama, terus juga ada spesifikasinya. Mungkin ini kurang. Bentar. Oh, ini juga tidak. Spesifikasinya yang ada, nah seperti berikut. Untuk di sini juga ada 2 button, tapi ini cuma untuk UI saja tampilan. Jadi tidak akan lanjut di page transaksi ataupun ada page keranjang. Baik, yang pertama langsung lanjut kita coba untuk search satu kata, misal hair. Nah, di sini akan menampilkan hasil pencarian dari inputan user hair. Nah, untuk sistem pencarian utama di sini kita mengimplementasikan hybrid model. Seperti ini. Kita juga bisa mengatur untuk jumlah yang ingin ditampilkan. Kita bisa menampilkan sampai maksimal 50 produk. Terus di sini juga kita bisa mengevaluasi untuk skor keakuratan dari rekomendasi yang diberikan. Untuk evaluasi skornya kita kita menghubungkan dengan AI LLM untuk mendapatkan skor dan juga analisisnya. Seperti itu. Terus untuk yang di bawah ini sebenarnya kita bikin toggle ini buat untuk mengantisipasi limit dari API yang kita gunakan. Soalnya kan API itu kan bisa limit ya, itu jadi kita pakai ini tuh misalnya kita search kata yang ibaratnya kayak typo gitulah, dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalkan kita pakai AI, dia akan bisa membenarkan katanya. Kita bisa akan membenarkan kata yang di search. Nah, contohnya query perjelas hair gitu. Berarti sistem akan mengidentifikasi itu jadi hair gitu. Seperti itu sih. Untuk tampilan produknya sendiri itu sama kayak yang ada di homepage. Jadi kita buat sama untuk menjaga konsistensi dari tampilan webnya. Terus di bawah kita juga di sana tadi ya, bentar. Di bawah page rekomendasi kita juga menampilkan untuk hasil analisis EDA dan juga statistiknya untuk validasi pembuktian bagaimana kita mendapatkan hasil produk rekomendasinya, seperti itu. Juga bisa ada tombol interaktifnya untuk menampilkan tampilan yang berbeda. Baik, mungkin untuk
demo aplikasinya saya cukupkan. Saya kembalikan ke teman. Terima kasih. Jadi kita akan melanjut membahas tentang tantangan mediasi. Yang pertama adalah tantangan terkait kinerja dan efisiensi. Pada tahap awal pengembangan, sistem itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diinisialisasi. Hal ini terjadi karena proses pemuatan data itu pemuatan data serta vector engineering seperti TF-IDF dan perhitungan metrik kesamaan membutuhkan komputasi yang cukup berat. Jika proses ini dijalankan berulang-ulang setiap pengguna, ketika melakukan pencarian, tentu akan memperlambat performa web tersebut. Lalu untuk mengatasi hal ini, kami menggunakan mekanisme yang bernama Streamlit Checking dengan dekoratif dan st.chat resource. Nah, ini memastikan proses berat seperti pembuatan model itu dieksekusi sekali, terus langsung digunakan kembali untuk request berikutnya. Dengan cara ini, performa sistem itu ada peningkatan secara signifikan tanpa harus menghilangkan akurasi rekomendasi. Lalu tantangan kedua itu implementasi dua model rekomendasi sekaligus, yaitu content based filtering dan collaborative filtering. Ini menghadapi masalah cold start di mana rekomendasi ini tidak akurat apabila data set rating masih sedikit. Selain itu, model ini juga sensitif terhadap sparseness data. Lalu untuk content based filtering lebih stabil tetapi sering memberikan rekomendasi monoton karena keterbatasan variasi konten. Untuk mengatasi perbedaan karakteristik ini, kami menggabungkan keduanya menjadi hybrid model. Lalu tantangan berikutnya adalah integrasi LLM atau large language model seperti Gemini. Input pengguna itu seringkali ambigu seperti yang dicontohkan teman saya tadi, yang sebenarnya Harry itu jadi void. Itu jika cuma mengandalkan pencocokan kata kunci kadang tidak tepat, maka diberikan LLM dan query tadi, penjelasan query dan juga nanti ada evaluat LLM-nya. Lalu tantangan terakhir itu ada di user experience dan desainnya, yang kalau dari Streamlit sendiri itu sangat-sangat monoton dan tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Jadi kami melakukan injection custom CSS, jadi kami terapkan CSS tersebut ke Streamlit. Untuk tujuannya itu menciptakan pengalaman visual yang lebih profesional dan ramah pengguna tanpa menghilangkan atau mengubah format backend ML seperti ML dan URL. Seperti itu. Terima kasih. Next. Oke, baiklah. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil mengembangkan sistem analisis dan rekomendasi produk e-commerce melalui tahapan end-to-end, mulai dari pengumpulan dan processing data, exploratory data analysis, pemodelan, hingga implementasi aplikasi berbasis Streamlit. Sistem yang dibangun mampu menyajikan informasi dan rekomendasi produk secara struktur, interaktif, dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil proyek ini, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan. Yang pertama, dataset e-commerce sebanyak 4.090 produk berhasil diproses melalui tahapan pembersihan data, normalisasi, dan rekayasa fitur sehingga siap digunakan untuk analisis dan pemodelan. Selain itu, analisis EDA memberikan pemahaman terhadap karakteristik data seperti distribusi rating yang tidak seimbang dan pola ulasan yang cenderung skewed yang kemudian menjadi dasar dalam pemilihan metode rekomendasi. Selanjutnya, ada 3 metode rekomendasi yang digunakan, yaitu collaborative filtering, content-based filtering, dan hybrid model. Berhasil diimplementasikan dan dibandingkan. Dari hasil evaluasi, hybrid model menunjukkan performa terbaik dengan relevansi rekomendasi yang lebih tinggi dan konsistensi kategori yang baik, baik berdasarkan evaluasi numerik maupun evaluasi kualitatif, menggunakan large language model atau LLM. Integrasi LLM dan aplikasi Streamlit juga memperkuat sistem sebagai solusi rekomendasi yang informatif, aplikatif, dan relevan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Berdasarkan kesimpulan tersebut, next.
sistem yang telah dikembangkan masih memiliki potensi kembangkan lebih lanjut. Pada sisi peningkatan model, kedepannya dapat diterapkan deep learning untuk menangkap pola data yang lebih kompleks, meningkatkan akurasi dan kualitas rekomendasi seiring bertambahnya data, serta membuat sistem lebih adaptif terhadap perubahan perilaku pengguna. Selain itu, terbuka juga peluang penambahan fitur lanjutan seperti prediksi tren. Kemudian, dari sisi integrasi data, sistem juga dapat dikembangkan dengan menghubungkan data real-time agar proses analisis menjadi lebih dinamis. Dengan adanya data real-time, rekomendasi dapat berubah secara otomatis sesuai dengan pembaruan data terbaru, mendukung respon yang lebih cepat dan relevan terhadap kondisi aktual, serta memungkinkan pemantauan dan penyesuaian performa model secara langsung. Oke, sebagai penutup, melalui proyek Likmart ini, kami telah mengembangkan sistem analisis dan rekomendasi produk e-commerce yang mengintegrasikan pengolahan data, machine learning, serta implementasi aplikasi berbasis Streamlit. Kami berharap sistem ini dapat memberikan manfaat sebagai solusi rekomendasi yang informatif dan aplikatif, serta dapat terus dikembangkan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.